Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi substansi genetik berikutnya tentang peran DNA dan RNA dalam sintesis protein. Yang jelas ini ada melalui dua tahap, yaitu ada transkripsi nanti dan translasi ya. Transkripsi yaitu tahapnya seperti ini, RNA polimerase melekat pada molekul DNA sehingga menyebabkan sebagian dari double helix membuka. Kemudian yang kedua, basa-basa pada salah satu pita bebas sehingga memberi kesempatan basa-basa pasangannya menyusun mRNA. Yang ketiga, mRNA yang sudah dicetak meninggalkan inti sel menuju sitoplasma dan melekat pada ribosom. Jadi tadi terjadi di inti dan kemudian meninggalkan inti menuju ke ribosom. Berikutnya, transkripsi mirip dengan replikasi DNA. Ya, ini silahkan baca sendiri aja ya. Ya, ini waktunya singkat, baca sendiri aja ya. Kita lanjut. Translasi yaitu tahapan translasi itu pembinaan asam amino dari sitoplasma ke ribosom dilakukan oleh tRNA. Ya, kemudian yang kedua, AAMP diikat oleh tRNA untuk AA ini asam amino maksudnya, diikat oleh tRNA untuk dibawa ke ribosom. Kemudian ujung bebas tRNA memiliki 3 base nitrogen pada salah satu sisi yang dapat mengikat asam amino. Berikutnya yang keempat, mRNA telah melekat di ribosom, kemudian antikodon itu harus sesuai dengan pasangan basa dari kodon. Kemudian tRNA yang telah melepas asam amino kemudian meninggalkan. Coba perhatikan mengenai kodon dan antikodon. Coba lihat di catatan kelas 11 tentang sintesis protein atau Anda browsing di internet. Ya. Berikutnya adalah translinisasi ini visualisasinya. Silakan nanti dipelajari. Kemudian berikutnya ini adalah elongasi, gambarnya seperti ini. Urutannya ini dari nomor 1, 2 dan seterusnya ya, nomor 3 dan seterusnya. Kemudian ini terminasi translasi, itu ada urutan 1, ribosom mencapai kodon terminasi pada unit RNAD. Ada yang nulis di RNA juga sama, tidak apa-apa ya. Kemudian 2, boleh berbeda lepas dari ribosom. Dan yang 3, 2 subunit ribosom dan kemudian lainnya terpisah. Ini kalau ini yang penting untuk penambahan ini aja, materi saja ya. Oke, kita lanjut. Ini urutan sintesis protein. Engkau bukaan meneh bukumu yang kelas 11 dulu. Ini Pak Kris pernah menjelaskan ini dulu, ini tentang sintesis protein ya, mulai dari DNA membentuk mRNA. Ini berada di dalam inti ya ini ya. Kemudian membawa kode sesuai urutan bahasanya. Kemudian mRNA meninggalkan inti pergi ke ribosom. Jadi ini dibawa ke ribosom. Kemudian tRNA datang membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA dan seterusnya. Sampai nanti terbentuk asam amino. Lah asam amino itu kan membentuk protein. Asam amino itu terdiri dari 3 kode ya, nanti membentuk protein. Ya, kemudian kode genetik nanti ada seperti ini. Silahkan ini juga dibaca sendiri biar ngirit waktu aja. Ya. Kemudian yang jelasnya di sini. Nah, ini loh. Ini yang disebut dengan kode genetik. Nanti kalau sintesis protein selesai itu biasanya terbentuk 3 kode. Ya, pada ribosom 3 kode asam amino. 3 kode itu ada 3 kode basa nitrogen. Jadi ada misalnya ini ya, ini dibaca UUU, ini berarti U yang ini adalah basa nitrogen pertama, basa nitrogen kedua, basa nitrogen ketiga. Contoh misalnya CUA. Nah, ini C, berarti kan di sini. Ini loh pertama, ini berarti ini baris pertama, ini mana C lah. U yang kedua, berarti urutannya U yang di sini, berarti di sini. Terus A yang ini ya, diurut kayak berarti berada di sini, CUA. Nah, CUA ini leu. Apa leu? Leu dilihat di sini. Nah, berarti leusin. Ada lagi CCA, C. Bahasa keduanya C lagi. A-nya di sini. Nah, ini A. CCG loh, CCG sama ini prolin. ACG berarti A, keduanya C. Sini. Terus ini G ini yang ketiga, lihat di sini. G tek ini ACG THR. THR apa ini? Treonin dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini untuk membaca
kode genetik, membaca ini daftar kode genetik untuk membaca asam amino yang terbentuk pada sintesis protein. Kita lanjut. Kemudian tentang gen ya, gen dianggap sebagai kesatuan terkecil di dalam sel yang berperan menentukan hereditas. Ya, kemudian komponen penyusun gen itu ada rekon, kemudian muton, sistron. Dibaca sendiri aja isinya iki ya, dibaca. Waktu terbatas. Kita lanjut. Kemudian gen struktural, dengan gen struktural pada bakteri ini tambahan aja. Struktural itu gen-gen yang melaksanakan pembentukan mRNA, kemudian kalau regulator, gen yang mengontrol atau yang mengatur kelompok-kelompok gen struktural. Fungsi gen, nah ini mengatur perkembangan dan metabolisme individu. Metabolisme rasa bingung ke metabolisme, katabolisme dan anabolisme, berarti segala proses yang ada di dalam tubuh. Gitu aja. Kemudian yang kedua, menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya. Ini keturunan, berarti kaitannya keturunan. Kamu punya gen, besok kalau kamu punya anak, berarti gennya kamu turunkan pada anakmu. Berarti gen itu adalah menyampaikan informasi genetik, kan begitu. Kita lanjut. Thomas Morgan, Han Morgan ya, mengembangkan gen adalah substansi hereditas yang memiliki sifat gen merupakan syarah tersendiri yang kompak di dalam kromosom. Kemudian yang kedua, gen mengandung informasi genetik. 3, gen dapat menduplikasi diri ya, pada peristiwa mitosis. Kemudian yang keempat, setiap gen menduduki tempat tertentu dalam kromosom. Nah, kemudian kromosom ialah benda-benda halus berbentuk halus seperti batang atau bengkok dan terdiri dari zat yang mudah mengikat zat warna di dalam nukleus. Ini contohnya ukuran dan jumlah kromosom individu. Ya, ini ada kromosom nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini kalau ini kelihatannya pada manusia ini karena ada 2, 3 ini ya. Jadi ada 46 kromosom ya pada manusia. Kemarin kan sudah saya tugaskan itu. Yang laki-laki itu apa, yang perempuan apa, kemudian yang spermanya bagaimana kan gitu. Ini daftar ya secara umum saja. Ini ada jagung, ini 20 kromosom, kemudian ini jumlah kromosom per pasang berarti kan 10 pasang, kalau 24 berarti 12 pasang dan seterusnya. Ini ya, kemudian pokoknya ini pasangannya ini gitu. Terus lanjutnya adalah struktur dan macam kromosom, ada monosentris, disentris, polisentris. Maca dhewe. Intinya kromosom yang hanya memiliki sebuah sentromer. Sentromer itu di tengah-tengah kromosom, bulatan yang di tengah kromosom namanya sentromer ya. Nah ini sentromer, ini sentromer, ini sentromer bulat-bulat dulu ya. Berikutnya berdasarkan letak sentromernya, kromosom itu bedakan menjadi apa? Ada telosentrik, akrosentrik, metasentrik, submetasentrik. Dan ini telosentrik ini berada di ujung. Ini akrosentrik berada di tengah namun lengannya tidak sama. Kalau metasentrik sentromer di tengah tapi lengannya sama. Kalau submetasentrik ini hampir sama akrosentrik, hanya saja ini mendekati sama tapi tidak sama. Kalau ini kan jelas-jelas tidak sama atau jauh sekali ya, dia hanya sedikit ya, panjangnya hanya pendek banget di sini, yang satu pendek satu panjang. Kalau ini mendekati sama, itu submetasentrik gitu ya. Ini dibaca sendiri, ini penjelasannya gampang nih, lo lihat, yang penting Anda lihat ini. Nah ini sentromernya. Kita lanjut. Struktur dan macam kromosom ini gambari. Jadi ada yang belum tahu kromosom itu seperti ini. Ini lengan, ini sentromer ya toh. Kemudian ada kromiol, kromomer, lokusnya. Kemudian matriks itu bahan satelit dan seterusnya. Kita lanjut. Nah ini menurut bentuknya kemudian digolongkan, ada bentuk bulat, bentuk cerutu, bentuk koma, bentuk batang, bentuk huruf V, kemudian bentuk L ya. Itu. Kemudian autosom dan kromosom seks. Autosom ini untuk kromosom tubuh, kromosom seks ini adalah seks kromosom gitu ya. Ini bedanya di mana? Ini jantan, ini sini sama melingkar, ini garis-garis ya. Ini yang betina. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan menyimak tayangan ini. Jalali ya, semua materi dibuat rangkuman pada buku catatan biologi. Semoga bermanfaat dan selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.